Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini senantiasa kita ajak untuk kita semua agar meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan semua ibadah, semua amaliyah kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Dan marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu diri kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Dan tidak ada perintah dan larangan dalam agama ini kecuali semua telah tertera di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Dan marilah senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat-nikmat yang berlipat ganda kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan kaji bersama-sama tentang doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia pasti menginginkan banyak hal. Kita masih menginginkan banyak hal yang itu menjadi cita-cita dan keinginan kita. Dan terkadang keinginan kita itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagian ternyata belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang alam setelahnya, yaitu alam barzakh, alam kubur dan alam akhirat, kita juga inginkan kebaikan kita di situ. Ketika kita sudah meninggal dunia nanti, kita menginginkan mendapatkan nikmat kubur. Berarti kita harus banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan di akhirat nanti, di mahsyar yang kita inginkan adalah kita mendapatkan naungan, pertolongan, syafaat. Dan kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan di penghujung kehidupan nanti, di akhirat nanti yang kita inginkan, kita akan menginginkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita memang harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan kaji tentang masalah doa. Yang pertama, kepada siapa kita berdoa atau meminta. Kemudian yang kedua, adab-adab berdoa. Kemudian yang ketiga, waktu-waktu yang mustajab yang akan dikabulkan oleh Allah ketika kita berdoa. Kemudian yang keempat adalah golongan-golongan
yang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ada 4 hal yang akan kita kaji di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Niki siap sedanten nggih mendengarkan nggih? Nggih. Ya, mulai ngajine. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, mintalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan apapun maka kita langsung disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita punya keinginan apapun, kita tidak perlu tawasul atau cari perantara. Yang kita inginkan langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan minta kepada selain Allah ta'ala. Kita pengen sugih misalnya, berarti kalau kita cari pesugihan boleh enggak? Enggak boleh. Kita pengen laris dagangannya, kemudian kita cari amalan penglarisan misalnya, itu pun tidak pernah dicontohkan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari hamba-hambaku, sombong tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia tidak pernah meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Jadi kita semua itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia silahkan kalau kita pengen mandiri, ya saya pengen mandiri, lepas dari orang tua, kerja dewi, silahkan. Tapi kalau untuk urusan-urusan tertentu kita jangan mandiri. Ya, kita harus butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya atau meminta kepadaku, katakanlah bahwasanya aku adalah dekat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan mengabulkan setiap orang yang mau berdoa, yang mau meminta kepadaku. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Jadi kalau kita butuh apapun, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu dekat dengan kita. Kemudian Allah telah berjanji kepada diri kita akan mengabulkan apapun yang kita inginkan ketika kita memang betul-betul memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah. Kemudian dikatakan Allah yaqdabu intarokta su'alahu wa bani Adam hina yus'al yaqdab. Dikatakan oleh seorang penyair Arab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yaqdab, akan murka, akan marah, intarokta su'alahu, kalau engkau meninggalkan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seorang hamba tidak mau meminta, tidak mau memohon, tidak mau berdoa kepada Allah, Allah akan murka, Allah akan marah. Wa bani Adam, adapun manusia, hina yus'al yaqdab, ketika dia diminta maka dia akan marah, dia akan murka. Jadi misalnya kita punya tetangga, punya teman, wis kowe nek butuh apa-apa ngomong karo aku, tak kei. Butuh duit tak silai, ngomong wae. Ya.
Tetapi di sini dikatakan manusia itu ketika diminta maka dia akan marah sekali, dua kali dikei. Ya, oh ya rene wae tak kei, butuhmu apa tak kasih. Ya, butuhmu apa tak kasih. Tapi kalau terus-terusan pasti orang itu tidak akan mau. Ya, jangankan teman, jangankan tonggo, saudara sendiri kan seperti itu. Ya, awas rene kae mesti arep njaluk, mesti arep utang. Tutup pintune. Ya, ngomong aku ora enek. Itu kalau terus menerus. Ya, ibu-ibu semisalnya ngomah wae butuh apa-apa, bumbon apa-apa wis ngomong wae. Ya, njaluk ora apa-apa wis aku padake sedulurmu wae misalnya. Pisan pindho, nek ping 3 ping 4 pripun, Bu? Mboten ora gelem, ping 5 ping 6 apalagi 10 11 apalagi njaluk wae, mesti arep njaluk. Mesti arep njaluk, seperti itu. Tapi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri. Kalau kita enggak minta kepada Allah, Allah pasti akan apa tadi? Marah, murka. Tapi kalau manusia kita sering minta, manusia itu akan marah kepada diri kita. Ini bedanya Khalik yaitu pencipta Allah Subhanahu wa taala dan makhluk yaitu manusia. Jadi di sini kesimpulan awal, ya, kalau kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah dekat, Allah pasti akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Kalau sampai kita minta kok Allah enggak kabulkan, berarti ada sesuatu kekurangan dari diri kita, dan ini yang insya Allah akan kita pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, adabul doa. Adab-adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di antara adab berdoa, kaifiyah, tata cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dikabulkan, alla yastajilu. Jangan sampai kita merasa bosan ketika kita berdoa. Ya, dikatakan di sini, la yazalu yustajabu lil abdi. Seorang hamba ketika minta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan dikabulkan. Malam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahmin, selama hamba tadi tidak mendoakan keburukan kepada orang lain. Ya, kalau kita sampai mendoakan kejelekan kepada orang lain, wis ndang loro wae, ya ndang pelarat, ya ndang mati dan seterusnya, insya Allah karena ini doa jelek tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak boleh mendoakan orang lain dengan kejelekan. Paham niki nggih? Nggih, senesu-nesune awak dhewe sak jengkel-jengkele jangan sampai mengeluarkan perkataan yang buruk. Terutama mas-mas ini, bapak-bapak di jalan diselip rodok mepet, biasanya ngomongnya apa? Mudaro. Masuk mudaro, mati yo, nabrak dan seterusnya. Ya, itu doa yang jelek, tidak boleh kita katakan yang seperti itu. Ya. Au qati'atu rahmin, doa memutus tali persaudaraan. Jadi kita itu adalah punya silaturahim. Silah itu tali, hubungan, rahim itu rahim. Berarti ya kita dalam satu keluarga, kalau kita termasuk rahimnya ibu kita, jangan sampai kita neng-nengan, diem-dieman, memutus ya tali persahabatan dan seterusnya. Ya, ini tidak diperbolehkan karena terkadang kita itu sama orang lain itu so apik banget. Tapi dengan saudara sendiri, dengan adiknya, dengan kakaknya itu ora iso akrab. Ya, tidak bisa akrab. Ini jangan sampai. Malam yastakjil. Kemudian ketika berdoa jangan sampai yastakjil. Qila ya Rasulullah mal istijal. Apa yang dimaksud dengan istijal? Terburu-buru dalam berdoa itu. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu qad da'autu wa qad da'utu. Jadi seseorang yang dia mengatakan saya itu telah berdoa. Saya telah berdoa. Falam aro yastajibuli, tapi saya tidak melihat doa saya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Fayastahbiru inda dalik, kemudian dia merasa bosan
malas berdoa, wa yada'u doa, akhirnya dia meninggalkan doa. Ya, jadi doa kita insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak istiqjal. Istiqjal tadi adalah bosan ketika berdoa. Maksudnya bosan bagaimana? Mbok kowe njaluk karo Gusti Allah, ya ben penyakitmu hilang, ben kowe cepet mari misale. Wah, aku ndonga ya terus. Ya, tapi ya sampai sekarang belum dikabulkan. Males saya melakukan doa. Jadi belum apa-apa baru doa seminggu, ya sebulan misalnya, 1 tahun belum dikabulkan, dia sudah berhenti berdoa, enggak mau. Ndonga terus juga tidak dikabulkan. Mbok kowe golek gawean misalnya, cari-cari lowongan, kamu doa kepada Allah biar dapat kerjaan, malas. Saya dari dulu sudah berdoa tapi tidak dikabulkan misalnya. Ya, jadi saya malas berdoa. Maka ini tidak diperbolehkan. Jadi sekali lagi, ya kita berdoa, terus berdoa. Kenapa? Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Dikabulkan, tidak dikabulkan, itu bentuk ibadah. Dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk ganjaran. Ya, kita ndonga kepada Allah dikabulkan, alhamdulillah dikabulkan dan dapat pahala. Kita doa kepada Allah enggak dikabulkan, ya enggak apa-apa, terus berdoa, karena doa itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita istiqjal, malas melakukan doa gara-gara apa tadi? Ndonga terus ora dikabulke. Ya, doa terus tidak dikabulkan, akhirnya malas tidak mau berdoa, akhirnya meninggalkan blas tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia adalah orang yang putus asa kepada Allah taala. Ini enggak boleh. Kemudian adab yang kedua adalah ihdharul qalbi. Ihdharul qalbi adalah menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Jadi berdoa sungguh-sungguh meresapi. Ya. Jadi kita betul-betul khusyuk ikhlas ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seperti kita itu pengen minta kepada orang lain, utang kepada orang, kan kata-katanya itu disusun dengan baik dulu. Ya, jangan sampai keliwat, jangan sampai menyakitkan kesana dan seterusnya. Itu ketika kita pengen ngomong kepada orang lain, pengen minta kepada orang lain, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lisan saja. Ya Allah, saya pengen sembuh, alhamdulillah ora sembuh ya ora apa-apa misalnya. Yang jangan seperti itu, nek ndonga tenanan sing khusyuk dari hati yang paling dalam. Insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah taala. Kemudian adab yang ketiga, memuji kepada Allah. Jadi sebelum kita berdoa, bertahmid dulu. Semisal bismillah, alhamdulillah. Ditambah yang nomor 4, sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mbok saya diparingi ini dan seterusnya. Ya Allah, berilah saya ini dan seterusnya. Mau bahasa Jawa, mau bahasa Indonesia, bahasa Arab dan seterusnya, silahkan. Ya, tapi di antara adab doa adalah dengan mengucapkan bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian baru kita mengutarakan keinginan kita. Kemudian yang nomor 5 adalah mengangkat tangan ketika berdoa. Walaupun tidak harus ketika setiap doa kita itu mengangkat tangan, tidak harus. Tapi di antara adab adalah dengan mengangkat tangan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 6, ya, mencari perantara atau tawasul yang syar'i yang dibolehkan. Di antaranya dengan mencari perantara adalah ketika kita berdoa menyebut asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, ya Rahim, berilah saya ini misalnya. Ya Aziz wal Ghaffar, ampunilah saya misalnya. Ya Hayyul ya Qayyum misalnya, berilah saya ini itu dan seterusnya. Ini adalah menyebut asma dan sifat Allah, itu boleh. Atau dengan menyebut amal soleh terbaik yang pernah kita lakukan.
misalnya kita ya memiliki anak sing ora patek bener misalnya, ya dididik angel, kemudian kita ingat dulu pernah melakukan amal yang soleh, yang kita yakin insya Allah amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, dulu saya pernah punya uang 100.000 tok, 100.000. Kemudian itu akan saya belikan misalnya untuk beli kebutuhan saya hari itu untuk keluarga saya, karena keluarga saya enggak ada apa-apa di rumah. Kemudian tiba-tiba orang tua saya minta dibelikan biasanya apa? Ya, njaluk gurami terbang. Ya, gurami sing enak, sing terbang sing regane ya 1.000 misalnya. Akhirnya saya kalahkan untuk kepentingan keluarga saya. Ini saya peruntukkan untuk orang tua saya yang sedang sakit, yang pengen gurami terbang misalnya. Ya Allah, kalau ini memang jadi amal soleh, tolong ya Allah, ya perbaiki anak saya, beri hidayah taufik kepada anak saya dengan amal soleh yang saya lakukan ini. Maka ini boleh seperti itu semuanya, sebagaimana banyak dicontohkan oleh ulama salaf. Kemudian perantara yang boleh juga adalah mendatangi orang yang soleh, yang sering kita singgung misalnya di daerah kita ini ada orang-orang yang soleh atau solehah, misalnya kita datangi, bantu doakan keluarga saya biar keluarga saya seperti ini. Ya tolong bantu doa untuk saya biar saya seperti ini. Bantu doa untuk anak saya, bantu doa untuk kerjaan saya dan seterusnya. Minta bantuan didoakan kepada orang lain. Maka ini adalah 3 tawasul, 3 perantara yang dibolehkan dalam agama ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tawasul, minta perantara kepada orang-orang yang sudah meninggal, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah meninggal. Sebagian sahabat masih hidup. Ketika terjadi kekeringan, kemarau ketika itu, maka para sahabat tidak datang ke kuburan Nabi kemudian minta kepada Nabi, wahai Nabi sekarang kemarau panjang, ya sampaikan kepada Allah untuk menurunkan hujan misalnya. Enggak dilakukan oleh para sahabat. Mereka datang kepada sebagian sahabat yang masih hidup seperti Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, dulu ketika keadaan seperti ini dan Nabi masih hidup, saya datang atau kita datang kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar turun hujan. Sekarang beliau sudah tiada, maka kita datang kepada kamu wahai Ibnu Abbas, doakan kepada Allah agar turun hujan. Jadi datangnya kepada orang yang hidup, bukan kepada orang yang mati, entah para nabi, wali, orang soleh dan seterusnya, maka itu tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tentang adab-adab doa. Kemudian yang ketiga adalah tentang waktu-waktu terkabulnya doa. Jadi agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di samping kita beradab, kita akan melakukan doa, maka kita perhatikan waktu-waktu terkabulnya doa. Di antaranya yang pertama, kita doa di sepertiga malam terakhir. Sekitar jam pinten niku? Jam 2, jam 3, setengah 4 ya. Ya, itu kalau kita bisa bangun malam, ya sholat tahajud, qiyamul lail, misalnya 2 rakaat, ditambah witir 1 rakaat, 3 rakaat, ya kemudian kita minta kepada Allah Ta'ala, insya Allah Allah akan kabulkan doa kita, ya di sepertiga malam terakhir. Kemudian yang kedua, indal iftar, yaitu ketika berbuka puasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mas mbak sekalian yang terbiasa puasa, maka ketika berbuka puasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga termasuk waktu dikabulkannya doa. Ya, kemudian berikutnya yang ketiga adalah di malam Lailatul Qadar. Nanti di bulan Ramadan, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, maka kita banyak berdoa. Siapa tahu malam Lailatul Qadar itu jatuh di malam-malam itu. Difirmankan Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi malam Lailatul Qadar
itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Jadi seperti kita beramal 83 tahun, tapi hanya dihitung hanya 1 malam saja. Maka kita di malam Lailatul Qadar banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 4, ketika adzan berkumandang. Ini kalau kita dengar adzan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sintani la turaddani au qallama turaddani ad-du'a inda nida. Doa yang tidak akan tertolak atau kemungkinan kecil tertolaknya adalah doa ketika kita mendengarkan adzan. Jadi di sela-sela ada adzan kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala di samping kita menjawab adzan. Ya, sok jawab adzan pura iki. Insya Allah. Ya, di sela-sela itu kita banyak berdoa. Di antara adzan dan iqomah yang nomor 5. Antara adzan iqomah kita banyak berdoa. Itu juga termasuk waktu yang mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang nomor 6, ketika sedang sujud dalam sholat. Ini penting bagi kita, ketika sujud kita jangan mencukupkan kita berdoa subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi silahkan ditambah dengan doa-doa yang kita inginkan. Ya, mau bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Nek isone Jawa Arab ngopo? Ya, Arab di Indonesia ke mungkin raso bahasa Indonesia, di Arab ke apalagi misalnya. Silakan pakai bahasa yang bisa mana ketika sujud. Tetapi ketika mengkhususkan, kan sebagian orang itu ketika berdoa di sujud mengkhususkan di sujud terakhir. Ya, misalnya sholat isya masuk rakaat keempat, kemudian sujud pertama, kemudian dia duduk, sujud kedua, kemudian dia lama sekali sujudnya. Terkadang sebagian imam ini, maka itu juga termasuk kesalahan di semua sujud doa itu. Ya, maksudnya kita pilih manapun, tidak hanya di sujud terakhir, di rakaat terakhir saja. Malah itu tidak ada hadisnya dari Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau di rakaat 1 boleh, rakaat 2 boleh, rakaat 3 boleh, rakaat 4 boleh, mau di sujud pertama boleh, kedua boleh. Di semua sujud kita berdoa juga diperbolehkan. Karena kita sebagai manusia itu masih banyak yang kita inginkan. Ya, yang kita inginkan belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala itu banyak. Maka diantaranya ketika sujud, maka kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa sajidun fa'aktsiru du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling dekatnya hubungan seorang hamba dan Allah itu adalah ketika dia melakukan sujud. Karena sujud itu adalah menghambakan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, menunjukkan kita itu makhluk yang tidak ada kemampuan apa-apa di hadapan Allah, makhluk yang lemah, yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'aktsiru doa, perbanyaklah doa ketika apa tadi? Sujud. Ya, ketika sujud. Kemudian yang nomor 7, ketika sebelum salam pada sholat wajib. Jadi setelah ya innaka hamidum majid terakhir, silahkan doa dulu sebelum salam. Bisa doa meminta ya ta'awud, berlindung dari dajjal, dari jahanam, dari alam kubur dan seterusnya, silahkan. Atau dengan doa-doa yang lain. Kata Nabi SAW, ya Rasulullah, ayu doai asma. Ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, doa di waktu apa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala, kata Nabi, jawful lailil akhir, yaitu doa di sepertiga malam terakhir tadi, di waktu-waktu sahur, di waktu-waktu tahajud tadi. Wa duburi sholatil maktubat, dan di akhir sholat fardu sebelum salam. Ya, setelah innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam
wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berarti do maca alhamdulillah. Ditambah lagi Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku ini dengan hisab yang mudah. Ya, atau dengan doa-doa yang lain silahkan. Karena kita memang harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia kita dan untuk kebaikan akhirat kita. Jangan sampai kita seperti seseorang ya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit, Nabi menjenguk orang ini. Kemudian dilihat dia itu sudah ya tinggal tubuh ya kulit tulang saja, apa istilahnya? Lunglit ya. Balung karo kulit saja. Kemudian sudah brodol semua ya rambut-rambutnya. Seperti ya diibaratkan anak burung yang baru menetas dari telurnya, indil-indil seperti itu. Dia keadaan seperti itu. Kemudian ditanyakan, kenapa engkau keadaannya seperti ini? Wahai Nabi, saya terus meminta akhirat. Kemudian Nabi mengatakan, jangan kamu minta akhirat saja, tapi kamu juga harus minta kebaikan duniamu. Kemudian Nabi mengajarkan doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang harus sering kita baca. Ya, yang artinya ya Allah berilah kami kebaikan di dunia ini. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berilah kebaikan untuk kami di dunia ini. Ya. Kemudian ya Allah berilah kami kebaikan di akhirat dan pelihara kami jangan masuk ke dalam neraka jahanam, naudzubillahi min dzalik. Ya, kita seringkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biar baik dunianya, biar baik akhiratnya, biar terjaga tidak masuk ke dalam neraka. Amin ya robbal alamin. Kemudian di antara waktu-waktu yang adalah di hari Jumat, karena Jumat adalah sayyidul ayam. Jadi di hari Jumat kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ba'da sholatil asri ilaiku bel maghribi. Terutama adalah waktu Jumat ba'da asar sampai maghrib. Itu adalah waktu terbagus ketika kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apapun, minta apapun, ya, insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, yang nomor 9, ketika turun hujan. Ketika turun hujan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apapun silahkan. Ya, karena thintani maturodani, ada doa yang tidak akan ditolak. Di antaranya adalah tahtal mator, ketika turun hujan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 10, doa di hari Rabu antara zuhur dan asar. Rabu, hari Rabu tadi, hari Jumat setelah sholat apa tadi? Asar. Sekarang hari Rabu, yaitu setelah zuhur sampai asar. Ini juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayustajabu la yaumal arbi'a baina sholataini. Akan dikabulkan oleh Allah taala di antara dua sholat, yaitu sholat zuhur, sholat asar. Kemudian yang nomor 11, di hari Arafah. Di hari Arafah. Arafah berarti tanggal pinten nggih? 9 Zulhijjah. Berarti tanggal 10 Zulhijjahnya adalah Idul Adha atau Idul Kurban. Ini tanggal 9-nya. Baik kita menunaikan ibadah haji di Arab sana atau kita tidak menunaikan ibadah haji. Tanggal 9 Arafah itu kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan terutama ketika kita nanti naik haji. Ya, naik haji setelah zawali syamsi, setelah waktu duhur yaitu matahari tergelincir sampai maghrib.
diperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian jamaah haji itu doanya hanya sebentar aja, 5 menit, 10 menit, bariku yo santai-santai ngobrol, rokokan, sebagian turu dan seterusnya. Ya, karena haji adalah Arafah. Intinya haji adalah di Arafah itu. Makanya kalau di sana harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Iso ojo turu sik antara zuhur sampai apa tadi? Zuhur sampai maghrib. Ibu-ibu pinter-pinter kita gini ya. Ya, zuhur sampai maghrib. Upayakan ojo ngobrol, ojo turu, betul-betul banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ya adalah ketika minum air zam-zam yang terakhir ini termasuk waktu dikabulkannya doa. Pernah ngunjuk toyo zam-zam? Pernah nggih? Nek urung tahu sok panitia pengajian kok ke 5 liter dibagi sidik-sidik. Ya ben ngrasake banyu zam-zam piye? Ya rasane piye? Ora nek rasane anyep seger. Tapi di situ ya adalah air berkah walaupun fitnah itu banyak. Enggak mungkin zam-zam itu ada. Mosok ki dhisik ora tahu entek, ora tahu surut, padahal sumurnya hanya segitu saja. Sedot tiap hari ya sekian ribu liter misalnya, kok ora entek-entek misal dikirim ke mana-mana. Ya, maka itu adalah kabar bohong. Itu fitnah. Ya fitnah. Zam-zam itu insya Allah tetap akan ada. Ya, tapi nek tekan Indonesia ya mbuh, kadang wong Klaten ki yo gawe zam-zam juga. Ya, pabrike konangan digrebek zam-zam palsu. Ya. Beringin yo nek zam-zam ya. Toko zam-zam. Ya, jadi zam-zam ini masya Allah air bekah. Makanya ketika kita bisa minum air zam-zam, sebelum minum kita doa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Karena minum zam-zam itu adalah shifaan min kulli da', obat dari segala macam penyakit. Itu adalah air zam-zam. Makanya jangan naik ngunjuk zam-zam sidik-sidik. Ya, sidik-sidik sambil doa ini ditambah doa-doa yang lain silakan. Ya, ditambah doa-doa yang lain silahkan. Ini adalah termasuk dari waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ketiga adalah golongan manusia yang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang terkena musibah. Jadi dakwatul mutor, orang yang terkena musibah, maka ketika berdoa kepada Allah, ma'adukan doanya ini akan dikabulkan. Jadi misalnya kena musibah, ketika kita sakit, keluarga sakit, atau ada yang meninggal, atau kehilangan apa, atau diapain orang misalnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua adalah dakwatul madlum. Doanya orang yang didolimi orang lain. Jadi misal kita didolimi orang lain, apa contohnya didolimi? Ya, dipoyoki, dicela, difitnah, diadu domba, diantemi, apalagi diunek-unek ke wong dan seterusnya. Ya, dikeroyok dan seterusnya. Ini berarti kita didolimi. Nah, ketika kita didolimi, berarti kita memiliki satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai doa yang akan dikabulkan ini malah untuk mendoakan kejelekan kepada orang lain. Karena terkadang kalau kita didolimi orang lain, maka kita doakan. Ya, kita semisal difitnah orang lain, aku difitnah padahal aku ora, misalnya muga-muga deknen iso entuk musibah apa misalnya. Ya kadang-kadang saking jengkelnya kita doanya jelek kepada orang lain. Jangan maneman. Justru doa yang bagus ini maka kita gunakan untuk diri kita sendiri. Hidup kita akan enak, akan indah. Ya Allah, saya telah didolimi tetangga saya. Ya, saya telah didolimi oleh rekan saya didolimi oleh saudara saya gini-gini dan seterusnya. Dengan kedoliman ini ya Allah, maka kabulkan yang saya panjatkan ini. Jenengan pengen apa silakan
disampaikan biar lancar rezekinya, biar sehat badannya, biar keluarganya sakinah, mawadah, warohmah dan seterusnya. Ya, jangan digunakan untuk mendoakan apa tadi? Kejelekan untuk orang lain. Siap niki insyaallah nggih? Siap. Tenane ora patek percaya nek ini saya. Ya mumpung iso bales ini dikasih kejelekan, bales dengan kejelekan satu-satu draw misalnya. Ya lebih baik kita gunakan untuk diri kita sendiri. Ya walaupun yang terdolimi ini adalah orang-orang kafir misalnya. Wah kayak wong Kristen dingenekke lah misalnya. Nah kalau dia itu berdoa bisa jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia keadaannya madlum, ya, dalam keadaan dizalimi. Kemudian berikutnya yang ketiga, doa, ya, dakwatul walid li waladihi. Doa orang tua kepada anak. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa orang tua, terutama doa ibu, ini adalah doa yang mustajab, makbul, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk doa yang makbul. Makanya sebagai orang tua harus banyak mendoakan kepada siapa? Anak. Mbuh anake bentuke kaya ngopo, kelakuane kaya ngopo, doakan terus. Insya Allah yakin suatu saat dia akan berada di yang baik, yang benar. Jangan sampai kita sudah putus asa, wah angel kayak. Nah anakku sing siji kae wis tobat, wis kibarkan bendera putih misalnya, wis angel, ora iso pergaulan kayak gitu. Jangan seperti itu. Ya, tetap kita sebagai orang tua doakan terus doakan. Dikabulkan, alhamdulillah, enggak dikabulkan, tetap kita mendapatkan apa? Pahala. Karena doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Semakin banyak kita berdoa, dikabulkan atau tidak dikabulkan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dakwatul imamil adil. Doanya imam yang adil. Ya, siapapun pemimpin kita, kalau mereka berbuat adil, maka doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kepala daerah tingkat 1 sampai 7 nggih. Ya. Sing 7 sinten niki? Pak RT. Ya, kalau punya Pak RT yang adil, Masya Allah. Hadir apa lagi RT niki? Ya. Makanya sudah diganti, lanjutkan. Ya, punya Pak RT yang adil, tidak beda-bedakan warganya dan RT-nya doakan kepada warga, insya Allah Pak RT doa jenengan akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ning mbuh tahun dongake wargane apa ora kaya ora rete. Ya, nek guyu ketake ora. Ya, nggih, selipkan Pak RT, doakan kebaikan untuk warga. Insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, doa usoim, doanya orang yang berpuasa. Jadi ketika berpuasa, ya Ramadan atau puasa sunnah, maka kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 6, dakwatul waladi liwalidihi. Doa anak kepada orang tua dengan syarat anak yang soleh, anak yang solehah, bukan anak toleh-tolehah lu ya, soleh solehah. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan nanti akan ada rombongan dari Yaman yang akan datang ke Madinah ini, namanya adalah Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni. Kalau dia mendoakan diri kita, kalau dia mau berdoa, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yang memiliki seorang ibu, enggak mungkin 2 orang ibu ya. Memiliki seorang ibu yang dia sangat berbakti kepada ibunya. Ya, Uwais Al-Qarni seorang anak yang memiliki ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Sing duwe mbok-mbok ini, nek sing di Pak Arang sak kene-kene. Pak wis do ilang.
ya sudah meninggal. Tapi mbok-mbok ini masih beberapa, masih punya ibu. Kesempatan ya kita berbuat baik kepada ibu kita semampu kita. Ya semampu kita. Berarti kalau kita bisa berbuat baik kepada ibu kita, kita termasuk anak yang soleh, solehah. Kalau kita berdoa, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di zaman Nabi belum datang Uwais Al-Qarni ke Madinah dari Yaman. Kemudian di zaman Abu Bakar belum datang. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, ya, ketika ada rombongan datang, Umar mengatakan, ini dari mana rombongan ini? Dari Yaman. Adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Ada, wahai Umar. Kemudian dilihat ada tanda belang di pundak dia. Ya, dulu pernah terkena penyakit lepra, sembuh tapi masih ada belang, ya sebesar uang logam di pundak dia. Dilihat betul ini Uwais Al-Qarni. Kemudian Umar bin Khattab minta kepada Uwais ini, doakan saya dengan kebaikan wahai Uwais Al-Qarni. Padahal kita tahu Umar bin Khattab siapa? Ya, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua yang sudah dijamin untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya musola ini jenenge musola apa? Umar bin Khattab. Dan mudah-mudahan nanti bisa berimbas kepada kita. Kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga. Amin. Ya, diberi nama yang bagus Umar bin Khattab, bukan diberi nama siapa? Ya, Suyadi misalnya, musola Suyadi misalnya, musola Parman misalnya. Ya, orang nek barokai. Insya Allah kalau dengan Umar bin Khattab mudah-mudahan itu memberikan berkah kepada kita semuanya. Ya, kemudian Umar bin Khattab minta didoakan tadi oleh Uwais Al-Qarni. Kemudian yang ketujuh, doa yang dikabulkan adalah untuk musafir, yaitu orang yang melakukan perjalanan luar kota. Jadi kalau kita jamaah sekalian, pas kita perjalanan luar kota diperbanyak melakukan apa? Doa. Jenengan rehlah, jenengan piknik misalnya ke Semarang, ke Cirebon, misalnya ke Tegal, ke Guci ya, wisata Guci atau ke Gunung Kidul misalnya, pantai dan seterusnya, maka sepanjang jalan harus melakukan banyak apa? Doa. Ojo nganti nyekel apa? Mik. Ya, perjalanan yang bis rebutan mik, nyanyi-nyanyi misalnya. Ya, nyanyi-nyanyi karaokean, ya nek nganti bis pas guling atau yang lain, naudzubillahi min dzalik. Banyak berdoa. Ya, di perjalanan kita enggak tahu. Ya, kita enggak tahu. Jadi banyak berdoa. Maka nanti nek di piknik neng Solo mike diumpetke. Ya, ben orang go nyanyi. Mike diumpetke. Ojo engko saka omah malan. Ya. Kemudian berikutnya, ya berikutnya adalah yang ke-8, doa seorang muslim kepada muslim yang lain yang tidak diketahui. Ya, dakwatul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Doa seorang muslim kepada saudaranya muslim yang lain yang tidak diketahui oleh muslim tadi. Jadi doanya secara senyap, secara diam-diam, meneng-menengan, mustajabatun, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inda ra'sihi malakun, di sisi orang yang berdoa tadi ada malaikat muwakkalun bihi fayaqul, kemudian malaikat tadi mengatakan amin walaka bimisli, amin. Jadi malaikat itu ikut mengaminkan, kemudian mengatakan walaka mislik, semoga kamu juga mendapatkan seperti itu. Paham ini nggih? Mendoakan muslim yang lain tapi ojo ngomong-ngomong. Ya, ojo ngomong-ngomong, jangan omon-omon. Ya, jangan ngomong-ngomong. Nek kita itu mendoakan diri dia, senyap, diam-diam aja. Ya, sampai kita misalnya doakan kepada orang tua kita, doakan kepada anak kita. Kalau kita tidak mengkabarkan itu akan lebih baik. Ya, kita doakan kepada saudara kita, di saudara misalnya di mas, di adik kok uripe rodok sengsara misalnya. Ya, ndelok rupane kok rodok melas kaya dompet tanggal 26. Ya, mesake banget. Kemudian akhirnya kita sebagai saudaranya mendoakan.
Ya mudah-mudahan kakak saya diberi kelancaran rezeki, sering didoakan. Kemudian akhirnya rezekinya menjadi lancar, menjadi orang yang sukses. Di antaranya karena doa siapa? Doa kita yang tidak kita beritahukan kepada kakak kita, saudara kita. Salah sukses kemudian kita ngomong, kowe aja kemaki karo aku. Ya kowe iso kaya ngene iki di antaranya dongaku reti ora misale. Ora ya wis nek ora reti. Jadi kamu bisa sehat gini itu ya di antara doaku. Berarti dia ngomong-ngomong, ya kamu bisa sukses seperti ini karena doaku. Kamu bisa seperti ini karena doaku misalnya. Ya ini doa kepada muslim yang lain, tapi secara diam-diam itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau enggak dipantau ya, misal Mas adoh di luar kota, Mas wis sukses urunge, wah nunggu terus. Mas wis sukses, wis kodungaku lho Mas. Ya padha wae. Orang ngomong tapi WA sama saja, tidak diperbolehkan. Kemudian doa seorang muslim yang soleh. Jadi doa seorang muslim yang soleh ini juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai awal tadi kita sampaikan bahwasanya seorang muslim yang soleh dan solehah itu kita boleh datang kepada dia, minta didoakan dari dia untuk diri kita, keluarga kita, rezeki kita, dan seterusnya. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya ya ketika kita berdoa jangan sampai kita putus asa dalam berdoa. Sebagai penutup kajian ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin." Tidaklah seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah dengan suatu doa, laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin, yang doa itu bukan doa untuk keburukan dan bukan doa untuk memutus tali silaturahim antara saudara, illa a'tahullah biya ihda salasin, kecuali Allah pasti akan berikan satu dari tiga hal ini. Jadi hasil doa kita itu ada satu dari tiga ini. Pertama, imma antu ajjalalahu da'watu. Pertama, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita merasakan dan sering merasakan kita badannya sakit, doa biar sehat, akhirnya Allah beri sehat, berarti doa dikabulkan. Kemudian kita belum dapat kerjaan, kemudian doa kepada Allah, kemudian kita mendapatkan kerjaan, berarti doa kita dikabulkan. Ya, kita merasakan doa-doa kita yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa amma ayyadakhiraha fil akhirah. Mungkin kita berdoa tapi kita tidak mendapatkan doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Ya, doa misalnya mendapatkan pekerjaan yang enak misalnya. Sampai sekarang belum enak kerjaannya. Doa lagi belum enak kerjaannya. Doa lagi belum enak kerjaannya. Dan kita tidak merasakan doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada kemungkinan kedua ini adalah Allah menyimpan ya pahala doa kita di akhirat. Jadi doa tadi tidak dikabulkan, tapi jadi apa? Pahala di akhirat. Makanya ketika mungkin di antara kita nanti di akhirat, koyone amalan di dunia itu kita itu sedikit, ya kita era patek oke amalane, tapi ketika di akhir loh pahalaku kok banyak, ganjarannya kok dari mana ini? Mungkin dari banyaknya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sampai kita mati tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham niki nggih? Tetap semangat berdoa ya, dikabulkan gak dikabulkan insya Allah tetap akan jadi pahala ganjaran. Yang ketiga, imma ayusorifa anhu minasu misliha. Bisa jadi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita dihindarkan dari mara bahaya ketika di dunia. Ya misalnya podo-podo mancing neng kali tuntang misalnya, numpak perahu, sak perahu tumpak wong piro biasane? Telu. Itu
Wong telu misale. Terus praune guling. Ya, sing loro goleki ora ketemu kecantol bingok misale. Awake dhewe iso tengel-tengel urip ditulung wong. Kenapa kita bisa terhindarkan dari musibah yang dua mati, kita hidup? Karena mungkin kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, kita dihindarkan dari musibah. Numpak bis ning Jakarta misalnya, ya, kemudian sampai di Gringsing bis berhenti, kemudian kita kencing, sholat biasanya. Sholat nggih, sholat makan. Bisa kok tiba-tiba jalan awake dhewe ditinggal, loh, kita muring-muring, muni-muni dan seterusnya. Jarak setengah jam nggak taunya bis itu guling atau terperosok di daerah nanti ngono ki Alas Roban. Ya, terperosok Alas Roban. Alhamdulillah gulinge. Alhamdulillah kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah mau nguyuh, ya dengan nguyuh makan sholat itu bisa diselamatkan. Yang lain bisa mati, kita tidak mati. Kenapa? Mungkin kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala yang bisa kita bahas. Sekali lagi mari tetap semangat kita berdoa, dan ingat doa minta mohon itu hanya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Kalau sampai kita memohon meminta kepada selain Allah, berarti itu tindak kekufuran, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.